Selamat datang di Lagapedia. Update klasemen terbaru BRI Super League musim 2025-2026 per Senin, tanggal 22 September tahun 2025. Pasukan Pesut Etam masih kokoh di puncak klasemen dengan rekor sempurna. Dari 4 laga yang sudah dijalani, mereka menyapu bersih semuanya dengan kemenangan. Total 12 poin sudah digenggam, hasil dari 8 gol yang berhasil dilesakan, dan hanya kebobolan 2 kali, membuat selisih gol mereka plus 6. Di laga terakhir, Borneo menunjukkan mental juara dengan menumbangkan PSIM Yogyakarta. Konsistensi ini membuat mereka jadi tim yang paling menakutkan sejauh ini. Macan Kemayoran harus rela tertahan di posisi 2. Dari 6 pertandingan, Persija sudah mengoleksi 11 poin hasil 3 kemenangan, 2 kali imbang, dan 1 kekalahan. Catatan gol mereka cukup impresif, 12 gol memasukkan dan hanya 5 kali kebobolan, menjadikan selisih gol plus 7, terbaik di liga sejauh ini. Namun, langkah mereka sedikit tersendat setelah di laga terakhir, harus tumbang di tangan PSM Makassar. Kekalahan ini jelas jadi pukulan, apalagi ketika posisi puncak sudah di depan mata. Laskar Mataram membuat gebrakan dengan naik ke posisi ketiga klasemen sementara. Dari 6 laga, mereka sudah mengantongi 11 poin, hasil 3 kali menang, 2 kali imbang, dan hanya 1 kali kalah. Produktivitas gol mereka mencatat 9 kali menjebol gawang lawan, kebobolan 6, dengan selisih gol plus 3. Di partai terakhir, PSIM tampil meyakinkan dengan kemenangan gemilang atas Bali United, kemenangan yang membuat mereka resmi merangsek ke papan atas. Bajul Ijo berhasil naik ke 4 besar klasemen setelah tampil solid di 5 pertandingan yang sudah dijalani. Dari total laga itu, mereka mengantongi 9 poin hasil 3 kemenangan dan 2 kali kalah. Produktivitas mereka cukup baik, mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 4 kali, sehingga punya selisih gol plus 3. Kemenangan meyakinkan atas Semen Padang di laga terakhir membuat Persebaya resmi menembus papan atas, menegaskan ambisi mereka untuk tetap bersaing di jalur elite. Tangsel Warrior juga melesat ke posisi kelima. Dari 6 laga, mereka sukses mengumpulkan 9 poin hasil 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Catatan gol mereka menunjukkan 10 kali menjebol gawang lawan, namun rapuh di lini belakang dengan 11 kebobolan, sehingga selisih golnya tipis di angka -1. Meski begitu, kemenangan penting atas PSBS Biak di laga terakhir jadi bukti bahwa Dewa United siap kembali bangkit dan menantang papan atas. Sementara itu, Singo Edan harus turun ke posisi 6 setelah hasil mengecewakan di laga terakhir. Dari 5 pertandingan, Arema mengoleksi 8 poin dengan catatan 2 kali menang, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Produktivitas mereka cukup stabil, mencetak 8 gol, dan hanya kebobolan 5, sehingga punya selisih gol plus 3. Namun kekalahan dari Dewa United di laga terakhir membuat posisi Arema goyah, terlempar dari persaingan ketat di papan 5 besar. Peringkat 7 Persijap Jepara. Laskar Kalinyamat harus rela turun peringkat setelah melewati 6 laga dengan catatan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Total 8 poin sudah dikumpulkan, dengan produktivitas 7 gol dan 8 kali kebobolan, menghasilkan selisih gol -1. Kekalahan menyakitkan dari Persita Tangerang di laga terakhir, membuat posisi Persijap terpaksa melorot, meski poin mereka masih sama dengan 2 pesaing terdekat. Peringkat 8 Malut United FC. Tim kebanggaan Maluku Utara sukses naik peringkat setelah tampil Spartan dalam 6 pertandingan. Mereka meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kali kalah, mengoleksi total 8 poin. Dari sisi produktivitas, Malut United cukup tajam dengan 12 gol, namun rapuh di lini belakang setelah kebobolan 10 kali, sehingga selisih gol mereka plus 2. Di laga terakhir, Malut United tampil perkasa dengan kemenangan atas Madura United, kemenangan yang mengangkat moral sekaligus posisi di klasemen. Peringkat 9 Bayangkara FC, The Guardian juga melesat naik. Dari 6 laga, Bayangkara mencatat hasil identik, 2 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kekalahan.
total 8 poin. Hanya saja, produktivitas gol mereka lebih minim, baru mencetak 5 gol dan kebobolan 4, sehingga selisih gol plus 1. Namun kemenangan krusial di laga terakhir atas Persik Kediri membuat Bayangkara menegaskan diri masih sangat layak bersaing di papan tengah. Peringkat 10 Persib Bandung. Maung Bandung harus turun peringkat meski baru saja meraih kemenangan penting atas Persebaya. Dari 4 laga yang dijalani, Persib mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, sehingga total mengoleksi 7 poin. Dengan produktivitas 5 gol dan hanya kebobolan 3, Persib punya selisih gol plus 2 yang menjaga mereka tetap di atas 2 pesaing lainnya. Meski posisi melorot, tren positif dari laga terakhir bisa jadi modal kuat untuk mendekat ke papan atas. Peringkat 11 Persik Kediri. Macan Putih juga harus turun setelah menjalani 6 pertandingan. Mereka mengemas 7 poin dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Persik mencetak 7 gol dan kebobolan 9 kali, sehingga selisih gol minus 2. Kekalahan menyakitkan dari Bayangkara FC di laga terakhir membuat Persik kehilangan momentum, dan kini harus berjuang keras agar tidak terus melorot ke papan bawah. Pendekar Cisadane berhasil naik ke posisi 12 berkat kemenangan krusial di laga terakhir atas Persijap Jepara. Dari 5 pertandingan, Persita sudah mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Catatan gol mereka cukup tipis. 5 memasukkan, dan 8 kebobolan, menghasilkan selisih gol minus 3. Namun, tambahan 3 poin, di laga terakhir, membuat Persita tetap bertahan dalam persaingan ketat zona tengah klasemen. Jukueja berhasil naik ke posisi 13, usai meraih kemenangan penting di laga terakhir melawan Persija Jakarta. Dari 5 pertandingan yang sudah dijalani, mereka mengoleksi 6 poin, dengan catatan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Produktivitas mereka cukup seimbang, mencetak 6 gol dan kebobolan 5, membuat selisih gol plus 1. Tambahan 3 poin berharga itu, bukan hanya mendongkrak posisi PSM, tapi juga membuktikan mereka belum habis dalam persaingan. Peringkat 14 Bali United FC. Serdadu Tridatu harus turun peringkat setelah menelan kekalahan dari PSIM Yogyakarta. Dari 6 laga yang dilakoni, Bali United baru mencatat 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan, sehingga baru mengoleksi 6 poin. Mereka mencetak 9 gol, namun rapuh di lini belakang dengan 13 kali kebobolan, membuat selisih gol minus 4. Situasi ini membuat Bali United harus segera membenahi konsistensi jika tak ingin makin terpuruk di klasemen. Peringkat 15 Madura United FC. Laskar Sape kerap juga mengalami penurunan posisi setelah kekalahan dari Malut United. Dari 6 pertandingan, Madura baru mengumpulkan 5 poin hasil dari 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan 3 kekalahan. Produktivitas mereka masih minim, baru mencetak 5 gol dan kebobolan 9, dengan selisih gol minus 4. Kekalahan terakhir membuat Madura United semakin tertekan di papan bawah dan harus segera bangkit jika ingin keluar dari zona merah. Peringkat 16 PSBS Biak. Tim asal Papua ini harus turun setelah kembali menelan hasil pahit di laga terakhir melawan Dewa United. Dari 6 pertandingan, PSBS baru mencatat 1 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan, sehingga hanya mengoleksi 4 poin. Produktivitas gol mereka 7, namun rapuh di pertahanan dengan 13 kebobolan, membuat selisih gol minus 6. Peringkat 17 Persis Solo. Laskar Sambernyawa juga harus turun setelah kalah dari Persijap Jepara di pekan terakhir. Dari 5 laga yang sudah dilakoni, Persis baru meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan, mengoleksi total 4 poin. Produktivitas mereka masih rendah, baru mencetak 5 gol dan kebobolan 10, dengan selisih gol minus 5. Dengan performa seperti ini, Persis terancam makin sulit bangkit jika tak segera memperbaiki hasil. Kabo Sirah menjadi juru kunci klasemen, sementara usai kalah dari Persebaya di laga terakhir. Dari 5 pertandingan, Semen Padang baru meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan, juga dengan koleksi 4 poin.
Mereka hanya mencetak 4 gol dan kebobolan 6, sehingga selisih gol -2, terbaik di antara penghuni papan bawah. Namun tetap belum cukup untuk keluar dari dasar klasemen. Terima kasih telah berkunjung ke channel Lagapedia. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan share, like, dan komen.